Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah kalimat efektif. Sebelum membicarakan kalimat efektif, kita terlebih dahulu harus mengenal apa yang dimaksud dengan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai dengan naik turun, keras lembut, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Kalimat dalam ragam resmi lisan atau tertulis harus memiliki minimal subjek dan predikat. Kalau tidak, itu hanya disebut sebagai frasa atau kelompok kata. Kalimat memiliki pola kalimat dasar, ada 5. Yang pertama terdiri dari kata benda dan kata kerja. Contohnya, mahasiswa berdiskusi. Yang kedua terdiri dari kata benda dan kata sifat. Contohnya, dosen itu ramah. Yang ketiga terdiri dari kata benda dan kata bilangan. Contohnya, anak saya 10 orang. Yang keempat terdiri dari kata benda dan kata benda. Contohnya, ayahku seorang dukun. Yang kelima terdiri dari kata benda dan kata depan. Contohnya, saya di kampus. Kalimat terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang pertama kita bicarakan jenis kalimat berdasarkan sudut pandang jumlah klausa. Jenis kalimat ini terdiri dari 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat menyebut. Kalimat tunggal terbagi lagi menjadi kalimat nominal, kalimat adjektifal, kalimat verbal, dan kalimat numeral. Sedangkan kalimat majemuk terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, yaitu subjek dan predikat. Boleh ditambah dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, kalimat tunggal yang berupa kalimat nominal. Kami mahasiswa Banjarmasin. Contoh, kalimat tunggal yang berupa kalimat adjektifal. Pasar terapung sangat indah. Pasar terapung itu adalah subjek, sangat indah itu adalah predikat yang merupakan kata sifat. Ada lagi kalimat verbal. Contohnya, sapi-sapi sedang merumput. Sapi-sapi itu adalah subjek, sedang merumput itu adalah predikat atau verbal. Yang keempat adalah kalimat numeral. Contohnya, mobil saya ada 10. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah gabungan dari 2 kata atau lebih, gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal, jadi mengandung lebih dari 1 klausa. Nah, kalimat majemuk ini terbagi lagi jadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk setara itu dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal, tetapi kedudukannya tiap kalimat sederajat. Jenis penghubung klausa dalam kalimat majemuk setara bisa berupa penjumlahan, pertentangan, pemilihan, dan perurutan. Kata penghubung yang digunakan diantaranya adalah dan, serta, baik, maupun, tetapi, sedangkan, bukannya, melainkan, atau, lalu, kemudian, dan sebagainya. Yang berikut yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat.
Kalimat majemuk bertingkat berbeda konstruksinya dengan kalimat majemuk setara. Perbedaannya terletak pada derajat pembentuk yang tidak setara karena klausa kedua merupakan perluasan dari klausa pertama. Jenis penghubung antar klausa dalam kalimat majemuk bertingkat berupa jenis hubungan waktu, syarat, tujuan, konsesif, perbandingan, penyebaban, pengakibatan, cara, kemiripan dengan kata penghubung sejak, jika, agar, walaupun, seperti, sebab, sehingga, dengan, seolah-olah. Nah, jadi itu adalah pembagian jenis kalimat berdasarkan jenis jumlah klausa. Jadi terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jenis kalimat berikutnya berdasarkan fungsinya. Jenis kalimat ini terbagi 4 macam, yaitu ada kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, kalimat perintah atau imperatif, dan kalimat seru atau eksklamatif. Kita bicarakan yang pertama. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasi. Bentuknya bebas, yang penting isinya pemberitaan. Ciri intonasi menurun dengan diakhiri tanda baca titik. Contoh, pasar terapung di Siring Banjarmasin sangat ramai. Yang kedua adalah kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya tujuannya mencari informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasi. Ciri intonasi akhir naik dan diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya contohnya adalah kata tanya. Apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, kemana kamu pergi? Nah, tapi ada lagi kalimat imbelan, yaitu kalimat tanya yang diakhiri dengan kata belum, bukan, tidak. Contoh, kamu sudah makan atau belum? Nah, yang ketiga adalah kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah tujuannya ingin menyuruh, melarang orang berbuat sesuatu. Dalam bahasa lisan berintonasi akhir menurun, diakhiri tanda seru atau tanda titik. Jenis kalimat perintah ada kalimat perintah suruhan, kalimat perintah halus, kalimat perintah permohonan, kalimat perintah ajakan atau harapan, kalimat perintah larangan, dan kalimat perintah pembiaran. Contoh kalimat perintah, silahkan kamu pergi sekarang. Yang keempat adalah kalimat seru atau eksklamatif. Kalimat seru adalah bertujuan untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Intonasi naik. Pada bahasa tulis ditandai dengan tanda seru atau titik. Contoh, alangkah banyaknya klotok di Banjarmasin. Jenis kalimat yang berikutnya adalah pembagian jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsur. Jenis ini terbagi dua, yaitu yang disebut dengan kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang unsurnya lengkap, yaitu terdiri dari subjek dan predikat, boleh ditambahkan dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contohnya, saya sedang mengajar bahasa Indonesia. Jadi ada subjek dan ada predikat, itu termasuk kalimat mayor. Sedangkan kalimat minor adalah kalimat yang tidak berpredikat atau tidak bersubjek karena konteksnya sudah diketahui oleh pelaku. Contoh pada kalimat dilarang masuk, awas, angkat tangan, selamat jalan, doa ibu, kutunggu walau tak pasti. Nah, itu adalah contoh kalimat minor yang mungkin tidak memiliki subjek atau predikat karena konteksnya sudah diketahui oleh pelaku.
Pembagian kalimat yang berikutnya adalah berdasarkan susunan. Jenis kalimat berdasarkan susunan itu terbagi dua, yaitu kalimat persi dan kalimat inversi. Kalimat persi itu sesuai susunan, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan kalimat inversi sebaliknya, yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Tujuannya untuk penekanan atau penegasan makna. Contoh kalimat persi. Pacarku menangis karena sedih. Tapi menjadi kalimat inversi, predikat lebih dahulu menjadi menangis pacarku karena sedih. Sekarang sampailah kita kepada kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Ada beberapa ciri dari kalimat efektif, yaitu yang pertama kesepadanan, yang kedua keparalelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima kecermatan, yang keenam kepaduan, dan yang ketujuh adalah kologisan. Pertama, kita bicarakan tentang kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur dengan bahasa yang dipakai. Contohnya, yang pertama, subjek dan predikat harus jelas. Agar jelas, hindari pemakaian kata depan seperti di dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek, karena menyebabkan subjek itu tidak jelas. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Dengan adanya kata bagi, maka kalimat itu menjadi tidak sepadan. Seharusnya semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Ciri yang kedua dari kesepadanan adalah tidak terdapat subjek yang ganda. Misalnya, soal itu saya kurang jelas. Nah, itu ada dua subjek, soal itu dan saya. Bagaimana perbaikannya? Seharusnya adalah soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga, supaya sepadan, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga itu sebenarnya kata penghubung intrakalimat, tapi tidak boleh dipakai dalam kalimat tunggal. Oleh karena itu harus digabung menjadi kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang keempat, supaya sepadan adalah predikat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu yang tidak boleh mendahului predikat. Seharusnya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat, atau kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contoh, kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Kalimat tersebut tidak paralel karena kata menjadi dan sebagai tidak sama bentuknya. Seharusnya bisa diperbaiki menjadi kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Ciri yang ketiga dari kalimat efektif adalah memiliki ketegasan.
Ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk menunjukkan ketegasan. Yang pertama, pokok kalimat yang ingin ditonjolkan itu diletakkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata bertahap. Contoh, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketiga, dengan melakukan pengulangan. Contoh, saya suka akan kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak bermalas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Yang kelima, dengan mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh, kamulah yang bertanggung jawab. Nah, katalah itu adalah penegasan. Nah, 5 cara itu adalah ciri dari ketegasan dalam kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah kehematan. Apa yang dimaksud dengan kehematan? Kehematan adalah upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Bagaimana caranya supaya kalimat itu hemat? Yang pertama adalah menghilangkan pengulangan pada subjek. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang. Subjeknya adalah dia, diulang 2 kali, itu berarti tidak hemat. Cukup digunakan 1 kali. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Misalnya, ia memakai baju warna merah. Merah itu pasti warna, cukup digunakan kata merah. Jadi, ia memakai baju merah. Jadi, warna merah itu pasti warna, jadi warnanya itu tidak usah disebutkan untuk kehematan. Yang ketiga, dengan menghindarkan kesinoniman dalam 1 kalimat. Misalnya, naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah, ya. Itu berarti gunakan salah satu saja. Misalnya, saya naik ke loteng, bukan saya naik ke atas loteng, atau saya ke atas loteng. Nah, pertanyaannya, adakah naik yang ke bawah? Dulu saya pernah dijawab oleh murid saya, ada Bu yang naik ke bawah, yaitu naik klotok. Nah, betulkah naik klotok itu ke bawah? Menurut saya tetap ke atas. Coba kalau kita lanjutkan, naik ke bawah klotok, ya mati. Tapi kalau naik ke atas klotok, itu baru betul. Tapi hilangkan salah satu, jadi saya naik klotok. Kemudian ciri yang berikutnya adalah yang keempat dari kehematan ini, yaitu tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalnya kata para itu sudah banyak, kemudian tamu-tamu sudah banyak. Jadi kalau menggunakan kalimat para tamu-tamu sudah pulang, itu tidak hemat. Cukup para tamu sudah pulang atau tamu-tamu sudah pulang. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kecermatan. Apa yang dimaksud dengan kecermatan? Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara pemilihan kata atau diksi. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat itu tidak cermat karena akan membingungkan. Yang menerima hadiah itu mahasiswanya kah yang terkenal atau perguruan tingginya kah yang terkenal? Jadi kalimat tersebut termasuk yang tidak cermat. Ciri kalimat yang berikut dari kalimat efektif adalah kepaduan. Apa yang dimaksud dengan kepaduan? Kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat, yaitu kata, frasa, klausa, tanda baca. Cirinya diantaranya yang pertama,
tidak bertele-tele, tidak mencerminkan cara berpikir yang simetris sehingga baik dihindari kalimat yang panjang-panjang. Yang kedua, tidak mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Contoh, surat itu saya sudah baca. Seharusnya surat itu sudah saya baca. Yang ketiga, tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Nah, kata daripada itu dihilangkan. Contoh lain lagi, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Seharusnya rumah saya baru saja diperbaiki. Ciri yang ketujuh dari kalimat efektif adalah kelogisan atau masuk akal. Yang namanya tidak logis adalah lemah dari segi logika berbahasa. Contoh, kambing sangat senang bermain hujan. Faktanya, kambing tidak senang bermain hujan, sehingga kalimat tersebut tidak logis. Membicarakan kalimat efektif, sering kita mendengar penggunaan kalimat yang tidak efektif. Contohnya, yang pertama adalah waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini sering digunakan oleh MC ketika membawakan acara. Yang dipersilahkan mestinya adalah manusia, bukan waktu dan tempat. Jadi seharusnya diganti dengan misalnya, Bapak Gubernur, kami persilahkan. Yang kedua yang juga sering salah adalah untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Yang namanya waktu tidak bisa dipersingkat. Oleh karena itu, pilihlah kata yang lebih tepat. Seperti untuk mengefisienkan waktu, kita teruskan acara ini. Karena kata efisien artinya adalah menggunakan waktu secara tepat guna. Yang ketiga, contoh lain lagi adalah mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah tersebut. Di mana tidak logisnya? Tidak logisnya adalah karena mayat tersebut mondar-mandir. Oleh karena itu, kalimat tersebut bisa diperbaiki menjadi sebelum meninggal, wanita yang mayatnya ditemukan itu sering mondar-mandir di daerah tersebut. Contoh yang keempat adalah bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Di mana tidak efektifnya? Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dikunci? Itu adalah sepeda motor. Bukan yang menitip sepeda motor, bukan pola sepeda motor. Oleh karena itu, seharusnya diperbaiki menjadi sepeda motor yang dititip harus dikunci atau kuncilah sepeda motor yang dititip. Yang keenam, contoh kalimat yang sering salah adalah bagi dosen yang berhalangan hadir agar memberitahu sekretariat. Mubazir karena kata bagi digunakan pada subjek. Kemudian yang ketujuh, saya melihat kelakuan anak itu bingung. Kalimat tersebut ambigu. Yang bingung saya atau anak itu. Oleh karena itu, salah satu perbaikannya adalah anak itu saya lihat sedang bingung. Yang kedelapan, contohnya adalah mereka mengantar iring-iringan jenazah. Di mana ambigunya? Dikira orang mengantar rombongan jenazah. Karena kalau iring-iringan jenazah, jenazahnya banyak. Padahal yang dimaksud adalah mereka mengantar jenazah ke kuburan. Oleh karena itu bisa diperbaiki dengan mereka mengantar jenazah ke kuburan. Yang kesembilan yang juga sering sekali salah yaitu kata bebas parkir. Orang mengira kata bebas parkir artinya adalah parkir gratis. Sebenarnya kata bebas parkir itu
padan dengan kata bebas buta huruf, bebas baca, bebas asap rokok, bebas narkoba, artinya tidak. Jadi kalau bebas parkir, tidak boleh parkir. Bebas asap rokok artinya tidak boleh merokok. Bebas parkir sebenarnya itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris free parking. Salah menerjemahkan sehingga muncullah kata parkir gratis itu. Harusnya diterjemahkan parkir gratis karena pola bahasa Inggris itu dalam frase MD sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah DM. Jadi mestinya free parking itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah parkir gratis, bukan bebas parkir. Nah, yang terakhir yang juga sering salah adalah pada kalimat tempat pendaftaran tinja. Anda pasti bingung, kenapa tinja bisa didaftarkan? Nah, mungkin kalau di rumah sakit atau di puskesmas itu tidak masalah karena orang sering melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap tinja untuk mengetahui penyakit. Tapi apabila kalimat tersebut ada di kantor pemerintahan, mungkin Anda bingung, tempat pendaftaran tinja. Padahal maksudnya itu adalah tempat mendaftar untuk penyedotan tinja. Mestinya kalimat tersebut dirubah menjadi tempat pendaftaran penyedotan tinja. Nah, itulah beberapa contoh kalimat yang sering digunakan yang sebenarnya tidak efektif dan hari ini mungkin setelah Anda mengetahuinya bisa mengetahui bahwa kalimat efektif itu harus hemat, harus memiliki ketegasan, harus sepadan dan sebagainya. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang kalimat efektif. Semoga dengan mempelajari kalimat efektif, Anda memperoleh pencerahan tentang kalimat efektif beserta ciri-cirinya dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.